Ya, oke guys, selamat siang. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Selasa guys, tanggal 6 Desember jam setengah 3 sore ya, setengah 3 siang lah ya. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas emiten lagi guys ya. Ini khusus requestan begitu. Sudah lama juga di request, tapi baru sempat saya bahas begitu. Dan bagi teman-teman yang requestannya belum saya bahas ya, apa ya, ya sabar aja guys ya, nanti saya usahakan untuk membahas segera mungkin seperti itu. Intinya sih, kalau saham yang kalian pegang itu bagian dividen, fundamentalnya bagus begitu, ya harusnya nggak usah khawatir ya. Hari ini kayaknya IHSG itu merah guys, coba kita lihat IHSG ini masih buka guys ya, masih buka jam bursanya begitu. Nah ini masih jalan-jalan nih guys ke harga 6.800 ya. Ini juga beberapa hari ini IHSG itu udah 3 hari ya kalau nggak salah ya, dari hari Jumat lalu itu IHSG itu tertekan guys ya. eh Ya 6 ribuan ya, 6.800. Sebetulnya dia sempat bertahan ya di atas 7.000 lama banget begitu, tapi akhirnya jebol juga sekarang ke 6.800. Nah tapi meskipun IHSG ini eh, turun ya guys ya, ya asalkan selama kalian pegang saham-saham yang berfundamental bagus, duitnya ada guys, dan rutin bagiin dividen, harusnya nggak usah khawatir guys ya. Dan saya yakin juga ini IHSG juga tertekan itu karena memang ada beberapa saham yang market cap-nya gede ya, tapi gorengan kayak gitu guys ya. Saya nggak usah sebut emitennya apa ya, kalian tahu sendirilah apa kayak gitu. Hari ini RB guys ya, makanya itu mungkin yang menyebabkan IHSG ini tertekan kayak gitu. Ya, langsung aja kita akan bahas Japfa ya, Japfa Comfort Indonesia. Nah, ini karena lembar saham eh, nggak bisa dibuka situsnya, kita lihat di Stockbit aja guys, profilnya bagaimana. Adalah perusahaan makanan agri, kegiatan intinya meliputi pembuatan pakan ternak, peternakan ayam juga ada, kemudian pengolahan unggas dan budidaya perikanan. Oke, jadi memang ada beberapa diversifikasi usahanya ya gitu ya guys ya. Jadi ada pakan ternak, dia juga menyediakan peternakan ayam juga, pengolahan unggas dan juga budidaya perikanan. Artinya di sini ya guys ya, kalau perusahaan seperti ini ya mengutamakan harga bahan baku guys. Kayak gitu, atau bahan produksinya. Misalnya aja peternakan ayam. Peternak ayam ini kan butuh makan juga guys gitu loh. Jadi dia juga butuh yang namanya pakan juga kayak gitu loh. Kalau pakannya di pasaran itu mahal ya bisa jadi apa namanya, biaya produksinya juga akan meningkat. Kemudian pembuatan pakan ternak, yang namanya pakan ternak sendiri ya itu kan dari bahan dasar seperti itu. Kalau bahan dasarnya itu mahal ya, kita tahu bahwa kebelakangan ini itu ya harga-harga ya, khususnya untuk sektor industri begitu kan itu naik guys ya harganya, termasuk juga komoditas seperti itu. Nah bisa jadi ini nih guys ya yang mengakibatkan biaya produksinya nanti itu bisa naik ya, yaitu harga-harga bahan baku seperti itu ya. Kemudian pengolahan unggas ini ya kita tahu bersama bahwa Java ini kan juga ada pengolahan makanan begitu ya, dari ayam-ayaman seperti itu, kayak nugget ya kalau nggak salah ya, nugget, chicken nugget seperti itulah kayak gitu. Nah yang saya kurang tahu ini adalah budidaya perikanannya, ini saya juga belum tahu nih. Ini barusan tahu kalau dia juga punya budidaya perikanan guys kayak gitu. Tapi yang memang yang paling terkenal itu adalah produknya dari makanan siap saji ya, seperti chicken nugget seperti itulah kayak gitu ya. Kita juga tahu ya, sering ketemu di Indomaret atau Alfamart seperti itu. Ya langsung aja kita lihat aja finansialnya ya. Ini profil sekilas dari Japfa begitu. Intinya dia bergerak di peternakan begitu ya, dan juga produk olahan makanan yang berasal dari ayam-ayaman guys kayak gitu. Oke, intinya kalau bagus ya, hold aja, pegang aja gitu guys ya. Tapi kalau jelek ya nggak usah masuk kayak gitu.
Ya, net income ini kuartal 3-nya udah keluar, guys. Oke, kuartal 1 600 miliar. Kemudian kuartal 2 500 miliar dan kuartal 3-nya 300 miliar. Nah, untuk 300 miliar ini naik secara years on years. Kita tahu untuk kuartal 3 2021 ya, itu dia meraih net income-nya itu negatif, guys. Ya, negatif. Min 36 miliar. Kayak gitu. Kemudian untuk kuartal 3 2022 ini dia berhasil membukukan 300 miliar. Artinya di sini ada kenaikan jelas ya, yang tadinya negatif jadi positif. Kayak gitu ya, yang awalnya negatif 36 miliar menjadi positif 317 miliar kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat harga sahamnya max saja, guys. Coba kita lihat. Nah, ini dari Juli nih itu dia mengalami downtrend ya. Sebetulnya dia kalau kalian pegang dari awal banget mungkin 2008 gitu ya, kalau ada ya guys ya, kalau ada yang pegang dari 2008 ya, ini dia masih uptrend, guys. Tapi kalau pegangnya dari awal ini April begitu, beli di pucuk begitu ya, dia mengalami fase downtrend. Nah, kenapa nih downtrend kayak gitu? Sedangkan secara years on years, guys ya, kita bandingkan antara kuartal 3 2022 dengan kuartal 3 2021 itu mengalami kenaikan. Tapi kita juga tidak hanya melihat kuartal 3-nya aja. Kalau kita melihat histori dari kuartal 2 dan kuartal 1 2022, ternyata guys, untuk kuartal 1 dan kuartal 2-nya itu dia secara years on years ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya seperti itu mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat di sini datanya 2021 kuartal 1 itu 800 miliar, guys. Ya, sedangkan kuartal 1 2022 itu turun jadi 600 miliar. Artinya di sini ada penurunan secara years on years. Begitu loh, 200 miliar ya, kurang lebih 200 miliar lah ya penurunannya. Kemudian untuk kuartal 2 sendiri, guys. Untuk tahun 2021 ya, itu labanya itu net income-nya itu 600 miliar. Sedangkan kuartal 2 2022 itu 500 miliar. Artinya juga di sini secara years on years ya, itu mengalami penurunan gitu loh, guys ya. Jadi cuman kuartal 3-nya aja nih ya yang mengalami kenaikan kayak gitu ya. Nah, ini adalah menurut saya yang nggak jelek banget, cuman ini yang menjadikan sentimen negatif gitu loh ya, kalau kita lihat dari sisi keuangan. Maka dari itu kenapa saya bilang ini sentimen negatif, kenapa? Karena di sini kalau kita lihat anualisnya ya, IPS anualisnya itu menjadi berkurang ya, berapa nih, 1,9 triliunan ya, 1,9 triliunan. Ini lebih kecil daripada tahun 2021 yang sebesar 2T. Tapi guys, kalau dia kuartal 4-nya ya, kuartal 4-nya itu minimal bisa 100 lah ya, 100-an atau bahkan lebih ya, pastinya bisa IPS anualisnya melebihi IPS anualis di tutup buku tahun 2021, guys. Kayak gitu ya, menurut saya sih bisa sih, guys ya, dan pastinya lebih gede. Cuman guys, sentimen negatifnya adalah tidak kenaikannya itu tidak signifikan jika dibandingkan dengan jika dibandingkan dengan tutup buku tahun 2021. Kenapa? Karena di sini dia sampai kuartal 3 aja baru IPS-nya itu terkumpul 1,9 triliun rupiah kayak gitu, guys ya. Jadi ya ini IPS anualis ya, guys ya, maksudnya potensi IPS anualisnya kayak gitu. Jadi baru terkumpul 1,9 triliun dan ini masih lebih kecil daripada IPS di 2021 IPS anualisnya kayak gitu, guys ya. Nah, kenapa bisa seperti ini ya tadi, guys. Jadi kita tuh harus membandingkan secara years on years, artinya kuartal 1 kuartal yang sama, jadi musimnya sama, kemudian kondisi cuacanya sama, apalagi ini unggas ya, berkaitan dengan iklim cuaca seperti itu, ya itulah. Jadi kita bandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya kayak gitu loh, di tahun sebelumnya bandingkan dengan tahun sekarang ini kayak gitu. Nah, kalau di sini kita lihat kuartal 1 dan kuartal 2 itu mengalami penurunan secara years on years. Kalau kuartal 1 ya tadi ini kita baca sendiri 600, kuartal 2 500 kayak gitu. 2021 kuartal 1 800, kuartal 2-nya 600. Nah, ini kuartal 3-nya nih, guys.
yang memang agak lumayan, karena memang untuk 2021-nya sendiri dia kuartal 3-nya minus kayak gitu guys. Ya, nah nanti kita lihat lagi nih kuartal 4-nya bagaimana, apakah bisa naik drastis atau enggak kayak gitu. Tapi yang jelas guys, sekali lagi ya guys ya, net income ini ya itu didapatkan berdasarkan laba penjualan kayak gitu. Nah, ketika laba penjualannya itu tidak, ya kenaikannya, maksudnya selisih antara laba penjualan ya dengan biaya produksi itu kecil sedikit, ya bisa jadi juga labanya juga ya sedikit, atau mungkin juga bisa jadi minus ya, kayak gitu loh guys ya. Apalagi perusahaan Java ini seperti yang saya sudah bilang tadi, dia ya tadi ya bergantung terhadap harga bahan baku seperti itu ya, bahan baku pakan ternak misalnya seperti itu, kemudian bahan baku ayam apapun itu, kalau buat pengolahan itu kan ada bahan bakunya guys kayak gitu, seperti bumbu-bumbu dan segala macamnya kayak gitu loh ya. Jadi ya menurut saya sih tahun ini ya bagi perusahaan-perusahaan industri-industri seperti yang ada bahan bakunya seperti itu, yang beli bahan bakunya dengan harga mahal ya pastinya bakal tergerus guys. Ya kayak waktu itu juga INDR, kasusnya INDR juga kan harga benang benang apa namanya kapas juga kan mahal, komoditas seperti itu. Nah itu juga akan menggerus ya, menggerus labanya dari INDR itu kayak gitu loh. Sama dengan Java ini, ketika bahan baku yang naik, kemudian dia tidak mampu untuk menaikkan harga jualnya guys di pasaran, ya udah otomatis ya pastinya ya labanya sedikit kecil begitu loh, atau mungkin bisa jadi juga minus kayak gitu. Jadi tahun-tahun ini ya memang tahun berat sekali bagi para industri seperti itu, atau bagi sektor-sektor industri seperti itu guys. Beda halnya dengan batu bara. Kalau batu bara kan biaya produksinya itu kan ya paling ya minyak untuk apa namanya mobil tambangnya, kemudian apalagi guys ya itulah seperti itu, dan beban gaji seperti itu ya. Jadi nggak ada bahan bakunya, jadi dia cuman gali doang dan juga jual. Nah jualan pun guys ya, dia mampu untuk menaikkan harga kontraknya kalau batu bara. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat harga acuannya kan naik terus, komoditas lagi naik kayak gitu loh guys ya. Beda halnya dengan Java ini ya, biaya produksi naik, kemudian harga penjualan tetap di situ aja kayak gitu ya, otomatis ya makanya seperti ini jadinya begitu guys. Tapi nanti kita lihat kota tampaknya seperti apa. Tapi guys di sisi lain Java ini itu menurut saya ya perusahaannya ya tidak kenapa-napa, artinya masih berproduksi, masih berjalan seperti itu. Ini hanya ya faktor X ya, faktor dari luar ya, ketika biaya produksinya itu atau biaya bahan bakunya itu ya naik ya, makanya labanya jadi seperti ini. Tapi apa ya maksudnya, tidak, bukan karena ininya, bukan karena pimpinannya, direksinya bermasalah seperti apa, bukan itu guys. Masalahnya bukan dari dalam perusahaannya seperti itu, tapi justru masalahnya dari luar kayak gitu. Nah justru saham-saham seperti ini ya, yang biasanya Pak Lo Keng Hong cari kayak gitu. Kenapa? Karena ya dilihat kayak UNTR begitu kan, dia kenapa beli, atau mungkin saham-saham dia yang lainnya begitu ya, dia lihat faktor-faktor yang mengakibatkan labanya tergerus itu adalah faktor dari luar. Ketika faktor dari luarnya itu udah nggak ada ya udah pasti labanya akan meningkat lagi seperti itu. Ya ini menurut saya prospeknya bagus guys untuk Java ini, tapi bukan tahun-tahun sekarang seperti itu. Tapi ya kalau kan masih hold gimana? Ya kalau menurut saya ya yang namanya investasi itu kan apa ya guys ya, jangka panjang dan uang dingin seperti itu loh. Jadi ketika kalian nyangkut pun ya nggak masalah. Apalagi Java ini itu bagian dividen. Nah kalau kita hitung coba ya dividen guys, dividen ya guys ya, masih worth it nggak kayak gitu loh. Ya udah kita hitung aja. Untuk IPS anualisnya kan 162 guys ya, 162. Kemudian kalau di RTI DPR-nya berapa? Coba ya kita lihat dulu di RTI. RTI Java Kistat. Oke, DPR-nya rata-ratanya kita cari dulu guys. Kita pakai hitung-hitungan konservatif aja ya guys ya.
Jadi kita ambil rata-ratanya atau nilai tengahnya begitu. Dia DPR-nya 13%, kemudian ditambah dengan 51%, kemudian ditambah dengan 34%, ya, dapat segini dibagi 3 karena kita punya 3 data guys ya. Segini 32,67 ya, 32,633 lah ya. Ya, ini adalah potensi rata-rata DPR-nya yang dia bagikan selama 3 tahun terakhir. Nah, kita kalikan dengan IPS anualisnya. IPS anualisnya berapa? 162 guys. 162. Dapat ini dibagi 100 karena persen ya. Ya, ini adalah potensi dividen ya, atau dividen rata-ratanya dia selama 3 tahun terakhir. Seperti itu, 52-an. Nah, sekarang harganya berapa sih? Coba kita lihat di sini. 1260. Iya, kembali guys. Kembali ke harga asal. 1260 berarti dibagi dengan 1260. Oke, dapat 4,2% ya. Untuk potensi dividen yield kalau kita pakai hitungan konservatif. Ya menurut saya sih harganya segini adalah harga wajarnya. 1260-an atau 1200-an kayak gitu guys ya. Kalau seandainya DPR-nya sama 34% kayak kemarin ya juga nggak jauh berbeda dividen ya, yang 4%-an kayak gitu kan. Dia terakhir itu kan bagian DPR DPR-nya adalah 34% guys, sedangkan hitung-hitungan kita tadi rata-rata DPR-nya adalah 33%, yang 4%-an dividen yieldnya kayak gitu guys ya. Nah, jadi kesimpulannya apa berdasarkan fundamental? Ya, menurut saya pribadi ini perusahaan bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Ya meskipun ini laporan keuangannya menunjukkan dia ada pengurangan ya, maksudnya tidak terlalu bagus seperti itu. Ya, tapi ini faktornya bukan dari dalam perusahaan itu sendiri guys, tapi dari luar, di mana kenaikan harga bahan bakunya seperti itu. Jadi ya kalau perusahaannya sih bagus, terus tetap berjalan seperti itu loh ya, nggak ada kasus-kasus atau masalah-masalah kalau kita lihat di berita-berita seperti itu guys. Yaitu kemudian kalau dari segi pers sendiri ya ini berada di medium range ya, medium artinya nggak mahal tapi juga nggak murah ya, sedang lah segini kayak gitu, di bawah 10, tapi yang bagus itu memang di bawah 5 guys. Kemudian kalau dari ROE-nya sendiri 15% ya bagus, itu di atas 20%, 30% udah istimewa banget ya. Kalau 10 sampai 20% ROE-nya itu ya berada di medium range. Ya artinya nggak terlalu bagus tapi juga nggak jelek kayak gitu. Kemudian untuk DER total liability to equity ya 1,52 ya, ini masih inilah guys ya, maksudnya medium, nggak terlalu jelek juga sih segini ya, tapi juga nggak bagus ya. Yang bagus itu di bawah 0, sorry, di bawah 1 ya, yang bagus itu di bawah 1 guys, kayak gitu guys ya. Kalau 1,52 ya tadi ya seperti yang saya bilang ya, jadi rasionya menunjukkan per kemudian ROE kemudian DER seperti itu berada di medium range, artinya ya tidak terlalu jelek kayak gitu tapi juga ya nggak bagus-bagus amat kayak gitu guys ya. Jadi memang perusahaan ini punya prospek bagus ya, tapi untuk tahun-tahun sekarang kayaknya memang belum bakal manggung seperti itu ya. Ada saatnya memang setiap emiten itu pasti akan manggung ya, tunggu aja kayak gitu ya. Ya jujur guys, saya nggak pegang ini saham ya, emiten ini saya nggak pegang, tapi ya saya cukup tertarik ketika ya ini kan saham gede ya guys ya, saham gede dan didirikan sudah cukup lama, 1980-an bisa bertahan sampai sekarang, apalagi ini berada di consumer good begitu ya, sektor consumer good kan maksudnya kita butuh itu gitu loh guys ya, meskipun resesi pasti kan kita butuh makan juga guys ya, pasti beli gitu loh ya. Nah itu guys ya, tapi di sisi lain memang harga bahan baku masih naik, yang mengakibatkan biaya produksinya juga naik guys ya. Ya itu sih guys ya, untuk analisa fundamental dari Japa. Kalau kita lihat sekilas dari analisa teknikalnya guys, kita coba cari support dan resistnya begitu, dia bisa turun. Ini kan dia
mengalami downtrend ya, fase downtrend, dia mentok-mentok bisa turun sampai di harga berapa kayak gitu kan. Ya, saya hitung sekalian guys. Ya guys, dari minggu lalu dan saat ini juga tadi saya masih, ini sekedar intermezzo ya guys ya, saya juga sekedar masih ini guys, masih nambah guys, masih nambah saham-saham yang batu bara yang pada merah-merah guys. Ada ITMG, BSSR, Adro, ya apalagi Adro sih saya tambahin gitu, karena memang sentimennya terkait dengan pembagian dividen interim seperti itu. Ya, jadi nggak usah khawatir ketika kalian pegang saham-saham bagus. Saya pun juga itu ketiga-tiganya itu juga average up semua guys. Memang porsinya tidak lebih besar daripada yang ada di portofolio saya. Ya oke guys, kita cari supportnya ya guys ya. Pakai horizontal aja. Boleh pakai Fibonacci juga guys, ya nggak masalah. Pakai Fibonacci ataupun horizontal lain juga ketemunya pasti juga sama nanti. Di sini ya, di sini ada support area 1000-an ya. Kalau kita bikin dua berarti di sini ya 900-an sampai 1000-an itu adalah support guys, supportnya dia begitu. Dia punya support kuat nggak ya? Coba kita cari dulu guys. Ya di sini juga ada support di area 780 ya, atau sampai 800-an ini supportnya dia. Kemudian di bawah lagi ini juga ada support di sini. Nah di area 300, tapi nggak mungkin sih sampai 300, itu dividen yield-nya mau berapa itu. Ya, apalagi ini juga saham bagus kayak gitu, bisa jadi ya nggak mungkin lah dia kembali ke harga IPO-nya. Ya, ini emiten gede. Ya kemungkinan dia turun-turun juga paling dalam juga 1000-an guys ya, kayak gitu. Atau di area sini nih 1100-an, 1000 sampai 1100 lah, kayak gitu area supportnya dia yang pertama kayak gitu. Ya saya rasa sih nggak bakal dia jebol ya dari 1000 gitu ya. Ya atau mungkin ya 1000-an lah ya, kayak gitu guys, itu area supportnya. Kemudian area resistnya di mana? Area resistnya ada di 1600 kayak gitu ya. Kalau dia bisa ngelewatin 1600 ya dia bakal uptrend sih kayak gitu ya. Mungkin itu aja sih guys ya, pembahasan kita di saham Java ini. Jika video ini membantu jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua guys, bye.